kekuasaan, apalagi pemerintahan, kekuasaan, pemerintahan, kebijakan, itu bicara politik ya. Maka ketika bicara kekuasaan, kalau jadi anggota DPR, gubernur ini mungkin akan bisa menyelesaikan di tingkat regional dan nasional. Bagaimana dengan desa? Mulai dari kades. Jadi nanti kalau waktu LKL ya dan kawan-kawan, yang sama LKL besok itu PAC dan ranting ya. Ya, bukan teman-teman pejabat fatayat yang ada di atas. Maka konteksnya adalah bagaimana sahabat bisa mengcapture lebih ke desa lagi. Bagaimana konteks misalnya kebijakan kalau di desa di mana nih? Perencanaan itu dibuat melalui forum apa? Di desa? Musrenbangdes. Bahkan sebelum Musrenbangdes ada Musdes, ya kan? Nah, bagaimana nih keterwakilan perempuan di sini? Jangan-jangan keterwakilan perempuannya satu, sementara jangan-jangan keterwakilan perempuannya cukup satu, dianggap sudah keterwakilan. Padahal anggotanya jumlahnya 7 misalnya. Bagaimana bisa satu melawan 7? Pertanyaannya. Maka konteks keterwakilan itu jangan puas hanya dengan satu. Bisa lolos mempunyai keterwakilan perempuan, maka harus kemudian didorong untuk lebih banyak. Ya. Pengalaman begini. Jadi kalau pada tataran desa itu terkadang sudah ada ini Mbak, ada kompromi, ya, ada namanya kompromi. Itu yang mungkin kita susah masuk. Ini persoalan real memang. Jadi ketika saya mencoba di desa saya, itu saya mencoba masuk, saya pingin kiprah perempuan itu betul-betul diakui gitu kan. Terus ternyata kita mencoba masuk, nah di sana sudah ada satu perempuan, hanya satu saja memang. Terus kemudian mencoba masuk ke kepala desa, nggak bisa Mbak Yuli, jatahnya sekian. Udah. Terus masuk lagi ke teman BPD yang lain, nggak bisa Mbak, plotnya hanya sekian. Artinya gimana ya caranya itu agar komposisi itu bisa dirubah atau ditambah gitu. Itu yang mungkin kita butuh semacam peraturan kayak apa itu yang mungkin next bisa diperjuangkan atau apa? Ada banyak hal dalam proses advokasi, mulai dari advokasi hukum yang hukumnya, peraturannya. Ada advokasi dengan pola pendekatannya seperti apa. Kalau kita bicara hukumnya, maka akan masih jauh langkahnya. Karena hukum itu melalui, kalau aturan bisa masuk, itu kan sudah diatur di undang-undang perwakilan perempuan. Ngomong undang-undang masih ngomong dulu nih ke DPR RI, jauh kan? Maka kita turunkan lagi nih sampai paling desa. Berarti siapa? Yang pemegang kendali ini siapa? Menentukan ini perempuan ini tidak perempuan ini siapa? Kepala desa. Maka bagaimana proses pendekatan yang dilakukan kepada kepala desa? Ya tidak bisa langsung mata-mata kita gerak sekarang kita langsung diterima, juga tidak bisa. Maka gaya kita yang kita pakai. Membangun sebuah perubahan itu tidak bisa langsung dibalik tangan, pelan-pelan. Maka butuh aktivitas jenengan di desa. Kawan-kawan ranting itu perlu dengan aktivitas desa aktif dan lain sebagainya. Dan jangan menjadi oposisi kalau itu belum siap. Hal-hal begitu tuh kadang-kadang kita nggak kesuwen gitu ya. Kayak Kades itu menentukan meskipun dia, tapi mereka akan takut kalau kemudian gerakan perempuan ini benar-benar masif. Kan persoalannya kita ini sendirian apa dengan kelompok orang? Kita jangan bergerak sendirian, ajak organisasi perempuan yang lain. Jangan patah maju sendiri, susah. Enak nembaknya, enak motongnya. Iya. Jadi harus bergeraknya bersama nih. Malah karena di hotel atau di kelurahan, paten nggak